video kali ini, aku mau jelasin salah satu miskonsepsi atau salah kaprah tentang pengertian trading dan trader. Salah kaprah gimana nih maksudnya? Supaya lebih kebayang, kita dengar ilustrasi obrolan ini yuk. Glenn, katanya kamu bisa dapat penghasilan dari rumah. Emang kerjaan kamu ngapain sih? Oh, gua kan trader. Jadi sehari-hari ya gua dapat duit dari trading saham, forex, sama trading kripto juga. Trader? Oh, kamu main binomo atau all-in trade-nya iklannya lagi rame itu ya? Oh, bukan lah. Kalau itu sih bukan trading namanya. Kalau aku perhatiin nih, masih banyak banget orang yang ngira kalau trading itu ya di aplikasi kayak Binomo, all-in trade, dan sejenisnya. Padahal bukan. Binomo dan all-in trade itu bukan platform buat trading. Dan para pemainnya juga bukan trader. Lah, emang bedanya apa sih? Sebelum bahas tentang Binomo dan all-in trade, aku mau jelasin dulu nih tentang konsep trading itu sendiri. Singkatnya, trading itu adalah aktivitas jual beli dan orang yang lakuin aktivitas trading itu disebut sebagai trader. Sebenarnya nih, trading itu sama aja kok kayak konsep jual beli di pasar atau toko. Ada penjual dan ada pembeli. Si penjual tuh ngejual barang dagangannya ke pembeli, dan penjual tersebut dapetin keuntungan dari selisih modal beli dan harga jualnya. Simpel kan? Nah, dalam konteks dunia modern, istilah trading atau trader tuh sering dipakai buat mereka yang ngelakuin aktivitas jual beli aset finansial dan komoditas tertentu. Misalnya nih, jual beli saham, mata uang asing, emas, dan cryptocurrency kayak Bitcoin. Sama kayak transaksi jual beli di pasar, di aktivitas trading, ada barang yang ditransaksiin. Artinya apa? Ada aset yang dibeli, dimiliki, bisa disimpan, dan bisa dijual kapanpun. Para trader ini tuh bakalan dapat keuntungan atau kerugian dari selisih harga jual dan harga beli aset yang mereka transaksiin. Misalnya nih, aku ambil contoh dalam kasus trading saham. Aku punya saham BBRI yang aku beli di harga 3.100-an. Sekarang, harga sahamnya tuh udah naik 17%, jadi 3.600-an. Kalau aku jual sahamnya di harga sekarang nih, di harga 3.600-an, berarti kenaikan sebesar 17% itulah yang jadi keuntungan aku. Begitu pula sebaliknya, kalau harga BBRI itu turun sampai ke bawah harga beli aku, dan aku jual rugi saham tersebut, selisih antara harga jual dan beli itulah yang jadi kerugian aku. Itu adalah contoh dalam konteks jual beli saham. Hal yang sama tuh juga berlaku nih buat aktivitas trading lainnya, dari trading forex atau mata uang asing, Bitcoin, obligasi, emas, dan lain-lain. Intinya, seorang trader tuh membeli sebuah barang di harga tertentu, memiliki barang tersebut, bisa menyimpan barang tersebut, dan bisa menjual barang tersebut di harga yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ini adalah konsep trading secara umum, dan orang yang lakukan aktivitas tersebut disebut sebagai trader. Nah, terus aplikasi Binomo, all-in trade, dan sejenisnya itu gimana? Kenapa aktivitasnya tuh kurang tepat disebut sebagai trading? Terus keuntungan yang didapat berapa sih? Pertama nih, kenapa sih aktivitas di Binomo dan all-in trade itu nggak tepat disebut sebagai trading? Jawabannya sederhana kok. Karena di aplikasi itu, kita nggak ngelakuin aktivitas jual beli barang, nggak memiliki barangnya, nggak bisa nyimpen barang itu, dan nggak bisa jual barangnya kapanpun kita mau. Aplikasi kayak Binomo, all-in trade, dan sejenisnya tuh lebih tepat disebut sebagai binary option. Apaan sih binary option itu? Sesuai sama namanya, binary artinya dua, option itu artinya pilihan. Binary option itu adalah aktivitas menebak di antara dua pilihan. Sama kayak menebak kanan atau kiri, genap atau ganjil, dan utara atau selatan. Di aplikasi binary option ini, kita tuh diminta buat nebak arah pergerakan nilai tukar mata uang asing atau forex di durasi waktu tertentu. Misalnya nih, kita diminta buat nebak pergerakan nilai tukar mata uang US dollar terhadap euro di 3 menit ke depan. Katakanlah, kita nebak nilai tukar US dollar tuh bakal naik terhadap euro. Kalau di akhir periode waktu nilai tukar US dollar tuh naik terhadap euro, berapapun selisih kenaikannya, kita bakalan dapetin keuntungan sekitar 80% dari modal. Tapi nih, kalau tebakan kita salah, berapapun selisihnya, kita bakal kehilangan 100% modal kita. Ini nih, perbedaan aktivitas trading dan binary option. Saat kita trading forex, kita tuh nuker mata uang yang kita punya ke mata uang tertentu dan dapetin keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Tapi di binary option,
kita tuh cuma perlu menebak pergerakan nilai tukar mata uang, bakalan naik atau bakal turun. Kalau tebakan kita benar, kita tuh bakal dapat keuntungan besar, biasanya sekitar 80% dari modal. Tapi kalau tebakan kita salah, modal kita tuh ludes, nggak bersisa. Makanya, kalau di luar negeri, konsep binary option tuh punya istilahnya sendiri. Misalnya, cash or nothing dan asset or nothing. Di sisi lain, dalam aktivitas trading, ada barang yang ditransaksiin. Barang tersebut tuh bisa dibeli, dimiliki, disimpan, ataupun dijual sesuka kita. Sementara binary option adalah aktivitas nebak dua kondisi dengan konsekuensi, win big or lose everything. Binary option tuh bukan aktivitas trading dan para pemainnya bukanlah trader. Binary option juga bukan aktivitas investasi karena nggak ada objek atau aset yang diinvestasiin. Semoga sekarang kamu jadi paham ya. Oh iya, konsep binary option tuh bener-bener high risk dan high reward. Kita tuh bisa dapat keuntungan sekitar 80% dari modal dalam waktu beberapa menit doang. Tapi di sisi lain, kita juga bisa kehilangan semua modal kita cuma dalam waktu beberapa menit. Nah, dengan konsep untung rugi kayak gitu, banyak orang yang pakai teknik kompensasi dalam binary option. Teknik itu dilakuin dengan cara melipat gandakan uang modal kita sebesar 2,5 kali lipat setiap kali tebakan kita salah. Misalnya nih, pertama kita pakai modal 100.000. Kalau tebakan kita salah, di transaksi berikutnya kita tuh pakai modal 250.000. Kalau tebakan kita salah lagi, kita pakai modal 625.000 dan seterusnya. Asumsinya nih, kalau suatu saat tebakan kita benar, kerugian-kerugian kita sebelumnya tuh bisa tercover sama satu kemenangan besar. Kalau suatu saat tebakan kita bener sih nggak masalah. Tapi gimana kalau tebakan kita tuh salah terus sampai modal kita habis? Dengan konsep keuntungan dan strategi kayak gitu, makanya nggak heran nih kalau ada orang yang bisa rugi besar-besaran saat ngelakuin transaksi binary option. Oh iya, sebenarnya nih, konsep binary option tuh banyak banget di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya praktek judi bola. Kalau kamu ikut judi bola, biasanya kamu tuh dikasih pilihan, tim tertentu bakal menang atau kalah, atau nebak jumlah gol di pertandingan bola tuh bakalan ganjil atau genap. Setelah milih, kamu tuh bakal bertaruh pakai sejumlah uang. Kalau pilihan kamu bener, kamu tuh bakal untung besar. Tapi, kalau pilihan kamu salah, yang uang kamu bakal angus, dikasih ke pihak yang pilihannya benar. Sampai sini mungkin kamu mikir, tapi kan kalau transaksi di binary option tuh ada analisisnya, gak sembarangan tebak-tebakan doang. Beda dong sama judi bola. Siapa bilang yang judi bola nggak pakai analisis? Ada metode yang bisa dipakai buat memperkirakan peluang menang atau kalahnya sebuah tim, atau memperkirakan jumlah gol dalam sebuah pertandingan. Semuanya tuh bisa dihitung secara matematis berdasarkan data masa lalu yang ada. Jadi nggak sekadar asal tebak pakai feeling atau perasaan doang. Bahkan ada juga orang yang ikut judi bola karena dia tuh emang aktif ngikutin setiap detil kekuatan tim sepak bola. Jadi dia tuh pede nih, bisa nebak hasil pertandingan dengan akurat. Sekarang mungkin kamu mikir, tapi temanku ada kok yang untung besar dari binary option. Loh, siapa bilang binary option tuh nggak bisa ngasih keuntungan besar? Ya, sebetulnya bisa-bisa aja, asal modalnya gede dan tebakannya benar. Sekarang kita bahas gimana sih status legal platform binary option di Indonesia. Kamu perlu tahu nih, sampai video ini dibikin, semua platform binary option yang beraktivitas di Indonesia tuh belum terdaftar di Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Artinya nih, kalau amit-amit brokernya bermasalah, ngelakuin scam atau bawa kabur uang nasabah, ya kita sebagai nasabah tuh nggak dilindungi sama hukum yang berlaku di Indonesia. Beda sama broker yang udah terdaftar. Kalau brokernya main nakal, ya kita bisa lapor ke Bapepti. Di sisi lain, uang kita juga aman tersimpan di bank yang udah ditentuin sama Bapepti. Ini nih, daftar broker yang terdaftar di Bapepti. Oh iya, kamu juga bisa cek status broker di website WikiFX. Misalnya, sekarang aku mau cek status salah satu aplikasi binary option. Di sini kamu bisa lihat skornya besar atau kecil. Kita juga bisa ngelihat status lisensinya tuh patut dicurigai atau enggak. Lingkup bisnisnya mencurigakan enggak? Banyak keluhan dari penggunanya enggak? Kalau skor brokernya tuh rendah banget, ya sebaiknya kita hindari. Di sisi lain, broker binary option juga seringkali ngedaftarin perusahaannya di negara-negara yang aturan hukum dan pajaknya tuh nggak ketat. Biasanya di negara-negara kecil Mikronesia, Polinesia,
atau negara-negara kecil di Afrika. Nah, semoga kamu jadi lebih paham ya apa itu trading dan apa itu binary option. Pada dasarnya nih, kamu bebas memutuskan apapun aktivitas keuangan kamu. Tapi sebaiknya cari informasi dulu dan pertimbangin dengan baik sebelum mutusin sesuatu. Apalagi kalau aktivitas yang berkaitan sama uang. Oke deh.